Halo guys, iya kembali lagi ke channel Bang Ronald Tarakindo. Di episode kali ini Bang Ronald akan menyajikan sesuatu yang berbeda ya guys. Bang Ronald akan menyajikan sebuah pertunjukan monolog, pertunjukan teater di atas panggung di Taman Budaya Sumatera Utara pada tahun 2019. Ya, yang berjudul Orang Saja. Kebetulan Bang Ronald yang memainkan naskah ini. Nanti naskah ini akan dibagi menjadi 4 babak ya. Bagaimanakah kisah dan pertunjukannya? Mari kita ikuti. Babak pertama. Babak pertama ini dimulai dengan orang pertama yang sedang melukis di atas kain putih. Kain putih ini menggambarkan kehidupan yang sudah putih, artinya kehidupan yang sudah baik. Jadi orang pertama ini menggambarkan sosok orang yang sudah bertaubat, sudah berhenti menjadi koruptor. Karena dulunya dia adalah koruptor terkenal, ya, koruptor yang selalu hidup dalam kemewahan. Kali ini di masa tuanya dengan pertaubatan ini dia justru malah hidup dalam kesusahan dan kemiskinan ya. Jadi ketika dia memutuskan untuk bertaubat menuju jalan yang baik, justru malah dia semakin susah dalam kehidupan finansial. Jadi hari-harinya dihabiskannya waktunya untuk menggambar. Jadi menggambar itu dia menggambar lukisan absurd ya, atau lukisan abstrak yang menggambarkan kehidupan dia. Dari puncak turun ke bawah, naik ke atas lagi, akhirnya dia mendapatkan cahaya gitu. Cahaya terang untuk bertobat. Di adegan berikutnya ini orang pertama juga bermain dengan kursi, memutar kursi searah jarum jam. Artinya dia bermain dengan waktu, bahwa waktu itu akan terus bergerak maju dan tidak pernah mundur. Di sini dia berkata dalam dialognya, apakah Tuhan menyuruh manusia untuk menjadi Tuhan? Ada dialognya. Atau begini, apakah ada manusia yang menyuruh Tuhan menjadi manusia? Jadi dia memberikan gambaran kepada audiens itu untuk berfilsafat tentang kalimat itu gitu. Yang pada akhirnya dia akan bilang, cepat atau lambat kalian akan mengerti, hanya tinggal menunggu waktu saja, gitu aja kata-katanya. Karena hidup akan seperti itu gitu. Tuhan itu maha adil. Tapi bagaimana manusia itu sendiri yang menyikapi keadilannya itu? Makanya dia pada adegan ini dia mengajak manusia yang lain, ayolah kita bertobat, ayolah kita kembali ke jalan yang baik gitu. Walaupun memang keburukan-keburukan itu selalu menghantui gitu. Keburukan-keburukan itu selalu ada dalam hidup manusia, walaupun kita sudah bertobat. Jadi kita harus ikhtiar yang betul, tobat yang betul. Di adegan ini kelihatan dia disinari oleh infokus atau senter ya, untuk menyoroti si orang pertama ini. Jadi adegan ini ada dialognya itu, "Boy silau," katanya. "Cahaya itu bisa merusak mataku. Pengecut, beraninya berlindung di balik cahaya. Apa kalian tidak mempunyai rasa malu? Matikan itu," katanya. "Woi, matikan ku bilang. Kalian bukan matahari yang menyinari alam dan memberikan kehidupan. Kalian hanya parasit yang tidak lebih dari lampu-lampu sintetis yang mengotori jalan." Ini menyimbolkan apa? Menyimbolkan bahwa cahaya putih, cahaya matahari itu memang bagus. Tapi banyak juga cahaya putih yang ternyata cahaya parasit itu. Yang malah justru menjerumuskan kita dalam keburukan gitu. Makanya dia kadang tidak percaya si orang satu ini dengan cahaya putih itu gitu. Karena cahaya putih yang sebenarnya adalah cahaya putih matahari atau cahaya putih kebenaran agama yang diajarkan Tuhan, begitu. Lalu masuk di adegan berikutnya. Di adegan ini dia berlindung ya. Dia berlindung di balik kursi. Dia merasa cakap dia yang tadi itu, dia merasa sok benar, dia merasa sok hebat, didengar sama orang lain palak dengarnya. Jadi dia seperti di berondong senjata gitu. Banyak kali cerita kau, sok suci kau gitu, ditembaklah seperti senjata beren. Iya, namanya orang ditembaki, walaupun kita udah bertobat, kita orang baik, takut juga namanya ditembaki.
diberondong senjata beren lagi. Jadi bersembunyi. Jadi kursi itu simbol dia bersembunyi. Entah itu artinya di balik dinding, atau di balik rumah, atau di balik keluarga, atau di balik lingkungan, atau di balik apapun juga gitu. Rupanya tembakan itu dia merasa, loh kok nggak ada yang kena satupun, begitu banyak pelurunya. Ternyata tembakan itu hanya gertakan gitu. Bahwa kehidupan itu kadang hanya sebuah gertakan gitu. Ya nggak kenanya. Main-main ya orang tuh sama aku, gitulah kira-kira. Kalau kita serius, kita tobatnya serius, dan kita berlindung di balik Allah gitu, kita akan terlindungi dan kita akan selamat. Makanya di adegan ini saya berjoget-joget itu, senang sekali karena sudah selamat gitu. Wah, ternyata hanya gertakan. Jadi dia merasa sudah melewati ujian gitu. Di saat kondisiku yang sudah hancur-hancurnya, aku tidak punya apa-apa lagi, justru aku malah tenang. Justru aku malah bahagia. Aku bisa menari dan bebas seperti ini, menari, bergerak sana, bergerak sini. Kalau dulu mana bisa, semuanya harus dijaga, ngomong dijaga, bergerak dijaga, bertindak dijaga, gak bisa sembarangan. Karena takut kan, nanti kenapa-kenapa apa yang terjadi dengan hidup kita gitu. Di sini dia serasa merdeka, walaupun dia seperti terkungkung dalam penjara gitu. Begitulah kira-kira guys. Di adegan ini menggambarkan hal itu gitu. Jadi kita jangan takut untuk memilih kebaikan dalam hidup, walaupun konsekuensinya nanti ya kita nggak tahu. Nah, ini masuk ke babak kedua. Babak kedua adalah orang kedua. Ini kisah tentang masa lalunya si orang pertama. Ini masa lalunya ketika dia menuju kepada pertaubatan. Ketika dia menuju kepada pertaubatan, justru yang terjadi sama dia malah kehilangan segalanya justru. Dia itu seperti mencari-cari orang itu. Mana mak, mana anakku, mamanya, istrinya, anaknya semua malah meninggalkan dia. Karena dia ketika dia tidak koruptor lagi, ketika dia memutuskan bertobat, ya dia menjadi miskin gitu. Ternyata keluarganya tidak bisa menerima kenyataan dia menjadi miskin gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari hidupnya itu. Dan dia seperti merasa frustasi di masa-masa orang kedua ini, masa flashbacknya ini. Kok gitu Tuhan? Nah, di sini dia lebih mengeluh dia kepada Tuhan. Ketika aku bertobat, kenapa semua orang yang kusayangi malah meninggalkanku? Berarti mereka selama ini pura-pura dong sayang sama aku. Gitulah kira-kira kata-katanya. Tapi aku udah memutuskan, aku mau bertobat. Aku mau kembali ke jalan yang benar. Makanya tadi simbol kain di belakang itu sebenarnya warnanya abu-abu gitu. Artinya manusia yang sedang dalam keadaan keraguan-raguan, atau manusia yang antara hitam dan putih. Artinya manusia yang memang belum duduk pada kemauannya. Dia mau baik, tapi yang buruk itu terus menghantui gitu. Aku harus bagaimana gitu. Ya, tidak semua kondisi manusia seperti ini, kan beda-beda. Saya hanya menyampaikan dalam pertunjukan monolog ini, salah satu contoh manusia adalah yang seperti ini. Ketika kehilangan uang, ketika kehilangan harta, malah ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Gitu. Ada penyesalan juga di sini. Ada menangis juga gitu. Jadi pergelutan batin terjadi sama dia. Di abu-abu ini. Jadi sangat filosofis itu dalam kehidupan manusia. Kayak mana ini? Apa yang harus kulakukan? Lalu masuklah ke babak ketiga. Nah, ini babak ketiga adalah simbol orang hitam atau simbol nafsu dari orang pertama dan orang kedua. Jadi nafsu atau kejahatan itu pada dasarnya setan itu ada di dalam diri manusia gitu. Nah, dicerminkan oleh orang ketiga ini gitu. Orang ketiga ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya aku dulu belajar di sekolah, di mana-mana ya. Aku belajar bahwa kebaikan itu yang kulakukan itu selalu menuai kebaikan. Tapi ketika masuk dalam kehidupan kenyataan, kita buat baik belum tentu baik gitu. Aku bicara hukum, aku bicara keadilan. Rupanya dalam kehidupan nyata tidak melulu adil itu harus seperti itu gitu. Kadang hal-hal yang buruk itu menimpa sama kita, kita harus memilih. Kita harus memilih mana yang
paling tidak buruk itu. Apalagi di kehidupan sosial. Jadi banyak sekali yang dibahas di sini, hukum, sosial, pendidikan gitu. Kadang belajar teori dan pada prakteknya itu beda gitu. Dan dia terus mengajak si orang pertama dan orang kedua ini untuk terus berbuat kejahatan. Udahlah, gak usah kau percaya lagi hidup ini, bullshit itu semua, dibilang. Sekarang kita carilah yang paling enak di dunia, kita kejar dunia ini. Tapi yang penting tidak merugikan orang lain, gitu pula cakapnya. Kita kejar dunia tapi gak usah merugikan orang lain. Apa pula? Kadang kalau melewati batas kita bisa merugikan orang lain. Contohnya adalah koruptor. Kan enak untuk kita tapi gak enak untuk orang lain. Apalagi berhubungan dengan uang negara kan. Makanya di orang ketiga itu menjelaskan hal itu. Walaupun adegannya cuma sebentar itu, tapi sangat menjadi tokoh yang sentral gitu. Di adegan ini orang ketiga pun saya naik ke atas kursi itu supaya menjadi lebih tinggi. Ketika dari orang ketiga lampu mati kan, berpindahlah ke babak keempat. Orang keempat ini adalah orang universal. Artinya menggambarkan orang atau manusia di seluruh bumi ini secara universal. Bahwasanya akhirnya manusia itu akan memilih apakah dia menjadi orang putih, apakah dia menjadi orang hitam, apakah dia akan menjadi orang yang abu-abu. Karena kan hidup di dunia itu adalah pilihan. Terserah kita mau jadi apa. Allah pun menyuruh kita memilih kok. Walaupun sebenarnya Allah kan menyuruh kita untuk bertakwa, berbuat kebaikan, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, berbuat baik. Itulah maunya Allah. Tapi kan kembali ke manusianya. Kau mau pilih yang mana gitu. Makanya ini simbol orang keempatnya orang yang universal. Jadi babak keempat ini hampir ending ya, sebagai penutup. Jadi dia seperti terbalut kain putih, abu-abu dan hitam. Dia ngomong gini, gak mungkin surga itu sempit. Ada dialognya itu. Yang sempit itu pasti neraka itu. Makanya ya tetap yang masuk neraka itu banyak. Istilahnya gitu. Manusia itu pada akhirnya akan menunggu mati. Semua makhluk yang hidup pasti mati. Tinggal bagaimana kita menyikapi kematian itu. Inilah babak keempat. Makanya sifatnya universal, bisa siapa saja. Makanya dia berbicara terus di sini. Berbicara tentang kehidupannya. Dan waktu terus berjalan karena dari atas itu seperti ada awan atau ajal ya. Malaikat menjemput, dia harus terus bergerak, memilih, dan aku harus memilih apa gitu. Kebalik kepada penonton, jadi persepsi penonton. Dan akhirnya kita hanya menjadi seonggok batu nisan. Jadi matilah kita. Lepaslah kita dari jasad kita menjadi sebuah roh. Ya, itulah kira-kira gambaran pertunjukan monolog orang saja ini guys. Semoga kalian terhibur ya. Mudah-mudahan suatu hari kalian bisa menonton pertunjukan secara langsung. Itu menggambarkan burung bahwa ya simbol saja kita mati, akhirnya roh kita lepas, kita terbang dan menghilang. Thank you for watching. See ya.